Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang program bimbingan konseling yang berada di lingkungan sekolah atau madrasah. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari bimbingan dan konseling. Mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan yang berarti bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Menurut Abu Ahmadi, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat berpotensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sementara menurut Bimo Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang baik. Tiskol dalam McDaniel, dalam Prayitno dan Herman Amti mengungkapkan bahwa bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Konseling adalah hubungan yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaan sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa yang akan datang, yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu yang kedua tentang komponen program bimbingan dan konseling. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, bahwa program bimbingan dan konseling itu terdapat 4 komponen pelayanan, yaitu yang pertama komponen pelayanan dasar, yang kedua pelayanan perencanaan individual, yang ketiga pelayanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Langsung saja pada pengertian yang pertama, yaitu pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada konseli atau klien melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur secara klasikal atau kelompok, yang disajikan secara sistematis untuk mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas sebagai standar kompetensi mandiri yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil suatu keputusan dalam menjalani kehidupannya. Tujuan dari pelayanan dasar ini adalah untuk membantu konseli agar memperoleh perkembangan yang normal. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka yang perlu dikembangkan itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua adalah pelayanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli atau klien agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman kelebihan atau kekurangan dirinya, serta pemahaman peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuannya adalah untuk membantu konseli agar memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Fokus pengembangannya bergantung pada masalah dan kebutuhan konseli. Yang ketiga yaitu pelayanan responsif.
Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli untuk menghadapi masalah yang membutuhkan pertolongan segera. Jika tidak ditolong segera, maka dapat menimbulkan gangguan dalam proses pelayanan perkembangan. Fokus pengembangannya itu berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Yang terakhir yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya seperti teknologi, informasi, dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor yang secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli, atau juga bisa diartikan dengan memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Dukungan sistem ini meliputi aspek networking atau jejaring sosial, kegiatan manajemen, riset, dan pengembangan. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Baik, di sini saya Aniata Sofia dengan NIM T 2019-1045 akan menjelaskan bagaimana sih penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah itu. Yuk langsung saja kita bahas. Dalam penyusunan layanan bimbingan dan konseling itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling itu harus kompatibel terhadap tujuan pendidikan. Maksudnya, dalam suatu pendidikan itu kan pasti ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, segala aktivitas ataupun proses dari layanan bimbingan dan konseling itu harus dapat membantu siswa untuk mencapai standar atau kompetensi yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, program bimbingan dan konseling itu sifatnya pengembangan. Maksudnya, meskipun tugas dari konselor itu untuk mengatasi problem ataupun untuk kebutuhan psikologis peserta didik, tetapi program bimbingan dan konseling itu pada dasarnya lebih fokus untuk diarahkan untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang dapat membantu peserta didik untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling itu harus melibatkan kolaborasi antar staf. Maksudnya di sini, konselor itu tidak hanya menyediakan pelayanan langsung kepada peserta didik, tetapi juga bekerja secara konsultatif dan juga kolaboratif dengan tim bimbingan lain, dengan staf atau personil sekolah yang lain seperti guru ataupun tenaga administrasi, atau bahkan dengan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, program bimbingan dan konseling itu harus melalui serangkaian proses sistematis mulai dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan supaya layanan bimbingan dan konseling itu dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan juga terukur. Yang terakhir, program bimbingan dan konseling itu harus ditopang dengan kepemimpinan yang kokoh supaya diharapkan dapat membantu menjaga akuntabilitas dan juga pencapaian kinerja layanan bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya, program bimbingan dan konseling di sekolah ataupun madrasah itu harus menerapkan beberapa sifat. Yang pertama, itu harus bersifat komprehensif. Maksudnya, layanan program bimbingan dan konseling itu harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologis peserta didik dalam totalitas aspek bimbingan, baik itu bimbingan pribadi, sosial, akademik, ataupun karir. Jadi, layanan bimbingan dan konseling itu tidak hanya terbatas kepada peserta didik dengan karakter dan motivasi unggul serta siap belajar saja, tetapi layanan program bimbingan dan konseling itu ditujukan kepada seluruh peserta didik tanpa syarat apapun. Jadi diharapkan peserta didik itu dapat sukses di sekolah dan juga dapat memberikan kontribusi yang nyata di masyarakat. Yang kedua, program bimbingan dan konseling itu harus bersifat preventif. Nah, upaya pencegahan dan juga antisipasi sedini mungkin atau preventive education itu hendaknya sudah menjadi semangat utama dalam kurikulum bimbingan yang ditetapkan di sekolah.
Nah, melalui cara preventif itu diharapkan peserta didik itu mampu memilih sikap atau tindakan yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis mereka ke arah yang ideal dan juga ke arah yang lebih positif. Yang terakhir, program bimbingan dan konseling di sekolah ataupun madrasah itu harus bersifat pengembangan. Tetapi di lapangan, justru program bimbingan dan konseling itu malah kontraproduktif terhadap perkembangan peserta didik. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang di Indonesia yang kita jumpai itu biasanya justru terfokus kepada kegiatan-kegiatan administratif ataupun klerikal, seperti mengelola administrasi, kehadiran ataupun ketidakhadiran peserta didik, memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik yang terlambat ataupun peserta didik yang nakal. Nah, dengan begitu, wajar bagi masyarakat ataupun peserta didik itu sendiri bahwa guru bimbingan dan konseling itu malah dianggap sebagai polisi sekolah. Jadi, pendekatan dan juga tujuan dari layanan bimbingan dan konseling itu tidak hanya untuk perilaku menyimpang saja atau bagaimana mencegah perilaku menyimpang tersebut, tetapi juga berurusan dengan pengembangan perilaku efektif. Jadi, melalui layanan bimbingan dan konseling itu diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik untuk lebih mengenal dirinya sendiri, lebih merespon terhadap lingkungannya, dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setelah memahami dan juga mengetahui tentang asumsi pokok program bimbingan dan konseling tadi, maka diharapkan konselor itu mampu menyusun dan juga mengembangkan layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan dan target yang terukur, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, saya Linda Cahyatika, NIMT 2019-1048 akan melanjutkan materi dari Mbak Aniatus, yaitu tentang sistematika penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Jadi, pada dasarnya, sistematika penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling ini terdiri dari dua langkah besar. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Yang kedua yaitu desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Dan di sini saya akan menjabarkan dari dua langkah besar tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Jadi, penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah harus dimulai dari kegiatan asesmen. Dan adapun dari kegiatan asesmen ini, yang pertama yaitu asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan, mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua yaitu asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik. Nah, melalui pemetaan ini diharapkan program dan layanan bimbingan konseling yang dikembangkan oleh konselor benar-benar dibutuhkan oleh seluruh segmen yang terlibat dan sesuai dengan konteks programnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Yang pertama yaitu menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Yang kedua yaitu implementasi penilaian kebutuhan. Yang ketiga, analisis hasil penilaian kebutuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemetaan kebutuhan atau permasalahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah besar kedua dari sistematika penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling, yaitu desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Nah, yang diperlukan dari desain program ini paling tidak memenuhi unsur 5W1H. Dengan demikian, konselor dan petugas bimbingan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk kontak langsung dan tanpa kontak langsung dengan peserta didik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.